Semua setiap kami di hadapan-Mu, kiranya Kau mengenali setiap kami dan Kau tahu persis isi hati kami. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, sehingga ibadah ini milik Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan hati pikir kami, supaya iman kami siap menampung kebenaran-Mu, sehingga kami percaya dan mengetahui kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, baca firman kayak orang berantem. Coba kita ulangi sekali lagi sama-sama. Baca firman aja kayak orang berantem. Kita ulang sama-sama ya. Baca sama-sama serentak ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawali dengan terbang dengan kekuatan saya. Mereka berlari dan tidak Yesus. Mereka berjalan dan tidak lemah. Saya bukain satu-satu, kasih saya waktu sebentar, nggak lama-lama ya. Bapak Ibu, Anda lebih suka duduk makan atau duduk dengerin firman? Jujur. Enak mana duduk makan, hojab ya, makan yang enak atau duduk dengerin firman? Yang suka duduk makan angkat tangan. Nah ini loh. Iya, hebatnya pendeta itu di sini Bapak Ibu. Ditanyain jujur, yang suka duduk makan angkat tangan, ya mau angkat tangan. Padahal hatinya itu suka duduk makan. Oke, yang suka duduk dengerin firman Tuhan angkat tangan. Nah, ini hebatnya Anda. Tepuk tangan buat pendeta yang luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Yang paling tahu isi hatimu juga. Apa bisa bilang kalau Tuhan setiap hari mau menanti-nantikan Tuhan, tapi Tuhan tahu persis Tuhan tidak menanti-nantikan dia. Karena itu firman Tuhan hari ini baik-baik ya. Tetapi orang-orang singkawan, orang-orang bengkayang, orang-orang sabar ya, yang menanti-nantikan Tuhan, apa terjadi dalam hidup mereka? Satu, kata sama-sama mendapat kekuatan baru. Satu, janji Tuhan ya. Dua, apa yang terjadi? Terbang seperti apa? Raja wali dalam kekuatan sayapnya. Dua, tiga apa? Berlari dan tidak apa? Lesu, tempat apa? Saya tanya, apa mungkin itu terjadi? Mungkin. Sabila. Kita lihat apa? Coba lihat baik-baik. Apa gunanya kita baca firman Tuhan? Apa gunanya kita menerima firman Tuhan? Apa gunanya kita menerima janji Tuhan? Tapi kalau di dalam kehidupan kita tidak menerima apa-apa. Apa gunanya kau baca firman Tuhan? Apa gunanya kau teriakkan firman Tuhan? Tapi kalau hidupmu bukan seperti firman Tuhan. Tuhan berjanji, engkau mendapat kekuatan baru. Tapi mukamu loyo. Tuhan berjanji, engkau punya kekuatan yang baru. Engkau tidak dapat harapan. Tuhan berkata apa? Engkau seperti raja wali yang siap terbang tinggi di kekuatan sayapnya. Aku lihat modelnya, Anda tidak bisa terbang. Loh, jangan marah sama saya Bapak Ibu. Saya berkata jujur apa adanya. Dan belakangnya Bapak. Makanya beberapa orang marah semua gitu. Ini baik-baik Bapak Ibu. Firman yang benar merubah paradigma kita. Firman Tuhan yang benar merubah pola pikir kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, merubah arah tujuan hidupmu. Kalau kau dengar firman Tuhan hidup tidak berubah, itu bukan firman Tuhan. Kalau kau berani dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, kau menerimanya, kau berubah. Kalau kau dengar firman Tuhan, ada perubahan sia-sia hidup. Ada 4 janji yang luar biasa. Kita sebenarnya sama-sama janji. Janji pertama apa satu? Mendapat kekuatan baru. Janji kedua apa? Terbang tinggi seperti Raja Wali dan kekuatan sayapnya. Anda tahu? Raja Wali dan kekuatan sayapnya itu apa? Anda tahu pesawat? Kekuatan pesawat yang paling gede di mana? Take off! Waktu take off itu tenaganya gede. Itu take off yang luar biasa.
orang itu kalau lagi nebak sayap ini powerful. Waktu udah di udara, amin yang berada dia. Haleluya. Berlari dan tidak pernah mengenal lesu. Saya tanya, mungkin kita jalan aja bos, lari 10 kilo, lesu kan? Ini kata berlari dan tidak pernah mengenal lesu. Tidak mungkin. Berjalan tidak pernah lelah. Kami udah 3 hari di sini Pak. Setiap pagi kami bangun, ya bangun caosan sila, ya. Saya dibohongi sama orang Singkawang nih Bapak Ibu. Berdiri dulu orang Singkawang 2 nih Bapak Ibu. Ini orang 2 nih yang bawa kita ke Singkawang nih, orang 2 bohong kita terus. Pagi kita diajak makan dari hotel sini keluar tengah, salam dikit-dikit aja cuma dekat-dekat makan pagi. Makan tuh banyak nyampe Pak. Akhirnya makan sampai ke pasar Pak. Sampai pasar 7 kilo 5 kilo. Saya tanya, lesu gak? Capek ya? Itu cuma 5 kilo 4 kilo. Kalau mau jalan 100 kilo, kok mampu gak? Belum itu mampu Bapak Ibu. Kalau 1000 kilo mati Pak. Tapi firman Tuhan katakan apa? Engkau akan berlari dan tidak pernah mengenal lesu. Apa yang Tuhan janjikan, saya katakan satu kata aja, supranatural. Kalau mau mengerti tentang firman Tuhan, mau mengerti siapa Tuhan, cara hidup itu supranatural. Katakan sama-sama lagi itu supranatural. Supranatural. Haleluya. Berjalan pasti capek, ikut Tuhan pasti capek. Tapi firman Tuhan berkata apa? Engkau akan berjalan dan tidak pernah mengenal lelah. Tidak mungkin terjadi, tapi di dalam Tuhan pasti bisa terjadi. Haleluya. Kuncinya apa ayat ini Bapak Ibu? Saya perkenalan dulu, nama saya Lito, ya, L-I-T-O, Lito. Saya umur 53 tahun, istri 1 pasti itu, karena tidak boleh 2. Jadi yang 2 bertobat, istri 1, anak 2. Saya dan teman-teman semua ini ada Pak Darmawan, Pak Thomas, semua ini kita satu gereja di Crescent Church. Haleluya. Ini ada Pak Petrus, ini semuanya. Ini semua teman-teman semua, beliau-beliau ini semua pengusaha semua Pak Hendrik ini pengusaha di bidang otomotif, Pak Aful juga otomotif, ini di bidang apa namanya itu marmol. Ini berdiri dulu Pak, berdiri dulu. Bapak Ibu, saya kenal beliau udah lama, jadi kepala kantor pajak dulu di Jakarta. Saya kenal beliau ini udah lama sekali. Orang pajak itu kalau di Alkitab namanya Sakius. Maaf. Sapi itu pendek, karena dia tinggi, namanya Petrus. Silakan dulu. Beri tepuk tangan untuk Sapi yang berubah tinggi. Dan saya berani, hamba Tuhan ini full time tidak, tapi saya full heart. Haleluya. Orang full time biasa saja, orang full heart itu mahal. Orang full heart itu beda, begitu sepenuh hati. Yuk kita bukti sama-sama. Kita mau dengerin tangan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Tadi saya lihat ada masuk dari wajah dan mata tapi ya habis ngomong-ngomong ini kamu mulai berubah. Udah mulai kelihatan kamu itu bersih. Ya muka itu bisa berubah. Ada percaya nggak? Firman Tuhan itu bisa berubah orang. Jangan dengerin TikTok, jangan dengerin Facebook, jangan kebanyakan IFC, jangan kebanyakan YouTube. Baca firman Tuhan. Muka mulai berubah, perlu pengharapan. Ya kayak ini tadi sama-sama. Kenapa hidup kita nggak ada perubahan? Kenapa setiap hari kita ibadah, ikut Tuhan, berdoa melayani Tuhan, hidup kita nggak tambah baik, tambah buruk? Udah melayani Tuhan nggak tambah maju, tambah mundur. Bersama-sama Tuhan melayani Tuhan, tapi bukan tambah maju, tambah berantakan. Waktu saya dapat ini semua saya mengerti. Saya menemukan banyak anak Tuhan itu salah menanti-nantikan. Makanya tidak ada kekuatan baru. Engkau gak persis kayak Raja Wali, bahkan kau lebih mirip kayak ayam. Karena kau salah menanti-nantikan. Ayam itu gak pernah terbang tinggi, ayam selalu lihat ke bawah.
Setiap hari pedok, nyari makanan sisa. Raja wali terbang tinggi di atas, nyari makanan yang baru. Engkau tidak bisa berlari dengan palsu. Engkau baru melayani sedikit kok komplain. Engkau baru melayani capek sedikit kok marah sama Tuhan. Engkau melayani gak diberkati kok kecewa sama Tuhan. Engkau udah melayani orang yang gak baik sama engkau, kok marah sama orang itu. Bahkan engkau udah melayani Tuhan sungguh-sungguh, engkau merasa jenuh. Seorang hamba Tuhan bisa gak berdoa? Bisa. Saya menemukan banyak hamba-hamba Tuhan yang status saja hari ini, tapi waktu hidupnya yang ada keintiman sama Tuhan. Kenapa? Salah menanti-nantikan. Engkau bukan menanti-nantikan Tuhan, engkau sedang menanti-nantikan berkatnya Tuhan. Engkau hanya menanti-nantikan kesembuhan Tuhan. Engkau hanya menanti-nantikan pertolongannya, mujizatnya, karunia-karunianya, tapi pribadi Tuhannya kok sama sekali gak ingin. Kalau cara menanti-nantikan seperti ini, sampai kapanpun semua apa janji tidak akan digenapi dalam hidupmu. Bapak Ibu masih hidup? Coba tolak kanan kirimu, masih hidup kan? Saya takut Anda sudah kehilangan nyawa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kondisi semuanya hebat, hidup yang luar biasa. Yuk kita belajar ini benar-benar, kita cek ini supaya pulang dari tempat ini. Bapak Ibu, kami gereja Kasih Yesus tidak ada maksud apa-apa ke Singkawang. Kami hanya kepingin jadi berkat di Singkawang. Kami mengumpulkan semua pengusaha-pengusaha ini, orang-orang yang diberkati ini, saya rampok hartanya Bapak Ibu, saya bawa ke Singkawang. Betul ya Pak Darya? Kita itu semua mengumpulkan dana hanya untuk memberkati kota Singkawang. Amin. Kita bukan hanya ke Singkawang mau cari berkat, tidak sama sekali. Kita datang ke Singkawang, kita mau memiliki firman Tuhan, jadi berkat. Saya nggak dipanggil untuk kita. Saya nggak dipanggil Tuhan jadi objek di sebuah kehidupan. Tuhan panggil saya menjadi subjek sebuah nilai kehidupan. Saya nggak dipanggil Tuhan untuk membuka tangan saya menerima sesuatu, tidak. Tuhan memberikan upaya dalam hidup saya. Saatnya untuk kita jadi subjek, memberikan hidup kita bagi orang lain yang membutuhkan. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Yuk kita bahas sama-sama. Kalau engkau salah menanti-nantikan, artinya semua yang dijanjikan ini tidak ada dalam hidup. Sama sekali engkau mendapatkan apa-apa. Engkau berdoa, engkau berseru, nanti hebat. Engkau sudah melayani kanan kiri, engkau lihat hidupmu tambah worse, tambah jelek. Engkau merasa kecewa, Tuhan gini aja kan? Tuhan buat apa aku melayani lagi Tuhan? Akhirnya setan masuk di situ. Setan gak takut kau melayani, tapi pelayanan gak ada buahnya. Pelayanan berbau busuk, pelayanan gak berdampak apa-apa. Engkau hanya melayani dirimu sendiri. Lihat baik-baik, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang menanti-nantikan pribadinya, bukan yang di luar itu semua. Haleluya. Yuk kita pelajari, betul gak Tuhan itu menanti-nantikan itu? Yesaya pasal 30 ayat 12, kita buka sama-sama. Bapak Ibu kasih saya waktu sebentar boleh ya? Pak Dewan, Pak Sugianto nih Pak Dewan ya. Pak Dewan tadi ada Pak Dewan lagi, Bu Dewan. Oh, masih muda banget. Umur berapa Ibu? Ya ampun, masih muda luar biasa ya. Pak Kasat Resim yang mana? Pendeta juga. Tapi kan pendeta. Jarang Kasat Resim jadi pendeta itu jarang. Haleluya, luar biasa. Kalau memang Tuhan panggil hidupmu seperti itu, terjadilah seperti itu, Pak. Dan yang mustahil, amin. Loh, kita pengusaha aja bisa, Pak. Sampai hari ini kita pengusaha. Pak Jamawan juga pengusaha. Beliau di bidang tertentu gede banget, tetap pengusaha. Ini maafin Bapak Ibu, ini impornya daging besar. Anda tahu, dulu dia impor daging semuanya. Anda makan
Tuhan. Makanya dulu dia hidup penuh dengan kekagian. Tapi sejak dia mengenal Tuhan, dia berubah hidup dan roh dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ada lagi Pak Amin, mana Pak Amin? Nah, berdiri. Ini kecil-kecil cabai rawit berdiri Pak Amin. Oh, Anda belum tahu, jangan kecil kan. Ini importer buah besar Bu. Ini semua buah dulu diimpor. Dia barusan bertobat. Setiap malam karaoke, cari perempuan, minum obat, rusak gak karu-karuan. Tiba-tiba Tuhan zaman dia bertobat dari mana? Dia melayani Tuhan. Dulu dia jual buah-buah semua. Sekarang dia produksi buah roh. Tuhan. Tapi kalau kau salah menanti-nantikan, engkau jadi hidup perkampungan atau jadi kemana atau mana karuniamu, engkau minta terus sama Tuhan. Rela kamu. Ya. Makanya kita hamba itu kayak preman begitu. Kita nonton Tuhan macam-macam, kita lupa apa yang kau lakukan buat Tuhan. Nah, jangan marah ya. Dilarang marah hari ini. Sesama hamba Tuhan harus saling mengampuni, amin. Tidak boleh saling menyalip, haleluya. Baiklah kita saling mengasihi. Tuhan akan kita sudah begitu saja. Yuk kita kembali lagi Yesaya pasal 30 ayat 16 kita baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3 sebab itu. Menanti-nantikan saatnya. Baca pun gak enak pulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sebab itu. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Kalau Anda baca ayat ini, saya tanya, engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau pikir itu suatu usaha yang susah? Tidak susah. Karena yang pertama kali menanti-nantikan itu bukan dirimu. Tuhan lebih dulu menanti-nantikan kita setiap hari. Menunggu kapan anaknya muncul. Bapak Ibu di gereja sekarang setiap pagi saya ajak teman-teman bangun pagi, berdoa pagi-pagi, betul ya? Jadi mulai sekarang setiap pagi saya ajarin doa pagi. Jam 4 pagi bangun berdoa, menyembah muji Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang bangun tidak pernah berdoa, bangun tidak pernah muji Tuhan, bahkan pendeta pun bangun baca TikTok. Di sini nggak ada lapor. Lihat baik-baik, handphone itu hilang zaman hari ini. Lihat baik-baik, kita ibadah nih kita baca handphone. Apakah yakin kau ibadah baca handphone baca firman? Enggak. Banyak orang di ibadah, saya anak-anak muda banget di gereja baca handphone. Yang dibaca bukan firman, yang dibaca Facebook, yang dibaca berita dunia. Tapi itu buku ada dibaca. Tuhan lihat dari surga, Tuhan cincin lihatnya Bapak Ibu. Memanipulasi Tuhan. Sok sibuk. Gereja kayak sok-sokan sibuk, kayak orang penting, orang kaya. Apa sih isinya Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan itu kita kayak kain kotor saja. Harusnya kita lagi ibadah menghormati Tuhan. Ada tahu artinya kata menanti-nantikan? Bahasa Yunani kava. Kava itu apa? Tidak hanya menunggu, tapi apa itu? Mengikatkan dirimu kepada Tuhan yang kau nanti-nantikan dan kau tidak mau lepas dari Tuhan. Bukan asal nunggu, kalau ada yang sudah hormat, takut, dan rindu harus sama Tuhan. Terus kafah, menghormati Bapakku lebih dari segala-galanya. Haleluya. Kalau ada yang gak kelihatan, kau gak bisa menghormati. Kau bisa menghormati yang kelihatan, berarti imam mati. Iman kita itu pada yang gak kelihatan, bukan apa yang pada fakta. Kenapa janji Tuhan yang gak punya dan gak pernah terjadi dalam hidupmu? Imanmu salah. Hari-hari ini kafir bilang, banyak anak Tuhan lebih menanti-nanti apa? Manusia. Janji manusia dikejar, berharap sama manusia, menantikan pertolongan manusia, lebih melayani manusia lebih dari Tuhan. Kalau lihatnya naik. Haleluya. Saya kalau lihat ayat ini kembali hidupnya. Tuhan berkata gini, aku menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih setiaku kepada mereka.
janjiku kepadanya. Aku mewujudkan janji-janjiku dalam hidupnya. Ternyata Tuhan rindu apa? Rindu menyatakan semua janjinya dalam hidup kita. Bukan hanya kita yang merindukan, Dia lebih dulu merindukan tujuan hidup kita. Haleluya. Kalau kau punya cara yang kafah seperti itu, bangun pagi, apa yang mau cari hari ini? Ayo Pak Dewan, momen corsam silai. Apa yang kau lakukan para pengusaha? Rata-rata Pak, kita jarang bangun pagi hormati Tuhan. Tapi mulut kita berkata Pak, aku mencintai kalau Tuhan, aku menghormati Tuhan. Itu misalnya di mulut, hati kita sama sekali. Maaf, kalau kita lihat hari ini, berapa banyak kita yang bangun pagi mencari Tuhan. Saya ajak teman-teman sekarang bangun pagi semua. Bangun pagi kita mencari Tuhan. Saya tanya, waktu pagi hari itu kita bangun susah. Tidur paling enak jam berapa? Apa ibu masih hidup di sini? Tidur paling enak jam berapa Bu Dewan? Ayo. Jam 3, jam 4 tidur nyenyak-nyenyaknya. Saya mengalami ini Bapak Ibu. Saya ngerti namanya kafah. Saya tahu artinya kafah. Bagi saya, setiap pagi tidur malam ini, saya selalu ngomong sama Tuhan, Papa, besok pagi aku dibangunkan ya Pak. Aku rindu mau menyembah Tuhan. Aku rindu menyembah Papa. Setiap pagi Tuhan bangunkan saya. Dan Anda percaya enggak? Waktu pagi hari Dia bangun kita, ada nyanyian dalam hidup kita. Roh Kudus itu nyanyi loh. Setiap pagi ada nyanyian baru. Saat pagi hari ku datang lagi, datang sama Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Datang sama Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Langsung kafah, langsung bersujud, langsung bersujud. Saya tidak mau menyembah Tuhan Allah saya di atas raja. No. Guling dipeluk, selimut ditarik, terus kau berkata, Tuhan, kau tahu capek. Ini masih pagi Tuhan, aku tak tidur lagi ya Tuhan. Kemudian bunyi lagi suara kita, bukan kafah, kacau. Langsung orang, wow. Saya tanya, Tuhan senang gak itu? Kepada orang seperti itu, tidak pernah digenapi janji Tuhan dalam hidup. Engkau klaim janji Tuhan, mana janjimu? Tuhan gak akan dengarkan doamu. Engkau dalam kesulitan, kau panggil Tuhan, tidak ada pertolongan. Engkau tidak punya jalan keluar, Tuhan mana janji? Gak akan jawab sama Tuhan. Hidupmu bertambah naik, turun. Hidupmu diperlalu oleh sama Tuhan. Tapi kalau kau tahu kafah rahasia seperti itu, kau cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya kasih tahu, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup. Tidak percaya? Kita lihat sama-sama Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. Haleluya. Katakan sama-sama saya, kafah. Terus Pak Polisi, kenapa saya tahu kafah? Anda tahu nggak Pak Polisi? Saya di mana menemukan kata kafah? Di penjara. Di penjara saya tahu namanya kafah. Ya, jangan bilang saya pendeta ini nggak pernah masuk penjara. Pernah masuk. Saya penjara dia polisi. Yang ini bukan, udah 3 bintangnya saya teman baik sama saya. Gak apa-apa, kita banyak jalan-jalan, gak apa-apa. Nanti bulan Desember saya ajak semua jalan-jalan ke sini juga. Mau dia kenal Tuhan, gak pernah saya bawa sini semua sama-sama. It's okay, no problem Bapak Ibu. Haleluya. Saya kenal kafah di situ. Waktu apa? Waktu saya dimasukkan ke penjara. Belum masuk penjara, belum. Saya disimpan di tempat tahanan sementara, di ruang renovasi, Pak.
Waktu itu saya benar-benar dikerjain. Mau jadi polisi itu gak enak ya Pak ya. Banyak ngerjain orang. Tapi saya lihat mukanya Bapak berdua ini tidak pernah seperti itu. Kelihatan kudus di luar. Dalamnya saya nggak tahu. Saya dikerjain, saya diborgol begini, ya sama orang lain. Orang itu maaf, dalam kondisi telanjang. Nggak tahu orang itu salah apa, saya juga dikerjain, orang itu dikerjain, digembok bareng berdua begini, Bapak Ibu, ya. Saya nggak bisa bilang, pagi belum makan, hari itu papa saya meninggal, ya. Saya menguburkan papa saya dicong dari mampus juga, hari itu juga ditahankan dulu, lalu besok pagi mau diterbangkan, hari itu saya ngerti kafan. Bagaimana mengertinya kafan? Waktu saya di Borgol tadi, maaf Bapak Ibu, saya lapar, saya haus dulu, saya juga maaf, saya juga sakit, juga kepingin, ketahuan, kayak semuanya. Akhirnya karena orang sebelah saya ini mungkin udah kecapean, darahnya begitu banyak, dia tidur di bawah saya. Gimana saya nggak tersiksa? Karena di Borgol berkata orang tua begini nggak bisa ada depan. Dia tidur, saya pun juga ikut tertidur. Waktu saya tertidur, nah itulah saya mimpi Pak. Dalam mimpi saya nggak bisa ceritakan di sini. Pokoknya mimpi terserah saya. Yang pasti jam 4 pagi tiba-tiba saya dibangunkan. Ada percaya enggak? Saya nggak pernah bersujud berdoa. Tidak pernah sama sekali. Tapi hari itu saya mengalami kafah karena kondisi saya sedang di Borgol. Saya terpaksa bersujud. Saya kafah sama Tuhan. Saya merendahkan diri pada tangan Tuhan. Nangis sekarang aja. Tuhan pulihkan saya. Maaf ya, semua rasa lapar saya hilang, haus saya hilang. Saya tak bisa tahu, semua sakit perut saya hilang, capek saya hilang. Dan saya nangis, saya berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku selama ini tidak menghormati Engkau. Saya udah sukses, saya udah umur 33, itu Pak Kipling tahu, saya udah di atas, waktu itu sudah tahu, saya memimpin di Full Gospel, memimpin ribuan orang, banyak orang, dipakai Tuhan, Heran masih muda, punya perusahaan di mana-mana, sombong yang luar biasa. Tuhan jatuhkan saya di situ, baru saya ngerti namanya kafah. Di situ saya merendahkan diri saya, berseru, berteriak sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Sejak itu Bapak Ibu dengar baik-baik, saya tidak pernah akan mau menghadap Tuhan tanpa tidak berlutut. Bukan berlutut sumbernya, tapi hati saya takut sama Tuhan. Bukan berlutut kuncinya, tapi saya menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukan berlutut ujungnya, tapi cara saya beribadah menunjukkan saya sangat menanti-nantikan Dia. Haleluya. Itu benar dulu betul Yesus. Saya dibawa Pak pusat semua, saya itu kan orang kuat sekali. Pada hati saya berhamuk, hancur, kayak orang kuat. Firman Tuhan bernabi, ketika aku sungguh-sungguh berbalik sama Tuhan, bertobat dari jalan-jalanmu, engkau menanti-nantikan Tuhan, kekuatan baru itu muncul. Apakah orang yang berada kekuatan baru itu masalah selesai? Tidak! Tapi kekuatan itu dari jalan keluar. Tuhan melihat hati orang, kapan waktu itu orang sungguh-sungguh kafah sama Dia. Orang sungguh-sungguh kafah sama Dia, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Pada siapa? Orang yang menantikan Dia. Lihat Mazmur 25, baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 1 dulu, saya belum ayat 4, ayat 1 dulu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, kita baca sama-sama. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. 2, sama-sama ayo. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriak-riak atas aku. Yes, lihat baik-baik ayat ketiga. Ya, Semua orang yang menantikan Kau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. ayatnya keempat sama-sama. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Orang yang kafah menanti
hidupnya nggak akan dipermalukan. Ya, tapi kalau kau nggak pernah belajar Tuhan, maaf, hidupmu ke bawah, dipermalukan. Tahu dipermalukan? Dipermalukan, aku dipandang rendah orang lain. Kau bertanding tapi kalah. Kau melakukan apa saja nggak berhasil, itu dipandang rendah. Tapi kalau kau menanti-nantikan Tuhan, janji Tuhan jelas, engkau tidak akan dipermalukan. Roma 5:6, berharapkan kepada Allah, tidak akan mengecewakan. Barang siapa berharap tidak akan dipermalukan. Kepada siapa kau menanti-nantikan hari ini? Kalau kau kafah sama manusia, pasti dipermalukan. Kalau kau kafah sama Tuhan, Tuhan yang mengangkat dirimu tinggi-tinggi. Haleluya. Tahun 2006, mau jawab, saya utang 120 M. Tidak mungkin saya bisa bayar utang tadi. Tidak mungkin. Terus saksinya masih hidup. Ini berapa jam saksi hidup? Tahu tuh? Dia tahu saya habis, dia tahu saya hancur, dia tahu saya ludes. Tapi dia juga tahu bagaimana Tuhan mengembalikan saya melalui kafah. Itu saksi hidup. Mereka saksi hidup saya. Bagaimana Tuhan boleh 120? Tidak mungkin, Pak. Hanya hitungan tahun Tuhan pulihkan kembali. Kapan terjadi? Waktu kau menanti-nantikan Tuhan. Itu jadi habit buat saya. Jadi kebiasaan buat saya. Saya nggak mau melewatkan pagi satu pun kalau nggak berlutut sama Tuhan. Bukan berlutut yang hebat. Kafah. Papa, aku rindu sama kau. Saya nggak berkata tidak. Saya ingin boleh menghadap Tuhan dan kamsyah. Boleh berdoa nyembah Tuhan kamsyah. Boleh bersujud di sini menghadap pada kamsyah. Itu lebih dari segala-galanya. Orang yang sungguh-sungguh menanti Tuhan bukan minta berkatnya, bukan ingin semuanya, yang dia ingin adalah pribadinya. Bapak Ibu yang hadir malam ini, apa yang kau nanti-nantikan hari ini? Kalau kau ingin menanti-nantikan berkat Tuhan, kau belum kenal siapa Tuhan. Tapi kalau kau menanti-nantikan pribadinya, engkau akan menemukan semua janji yang digenapi dalam hidup. Berapa banyak kita salah menanti-nantikan hari ini? Malam hari ini, ayo kita berdoa. Kalau kau sungguh-sungguh kafah sama Tuhan, hidup tidak akan dipermalukan. Haleluya. Yang kedua, orang yang kafah dapat apa? Mazmur 40. Kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai ke 6. Mau pikir Tuhan bisa memperoleh? Tidak pernah mungkin. Dia Esa. Dia selama-lamanya nomor 1. Tidak pernah ada Tuhan berbuat dalam hidupku. Tetap nomor 1. Haleluya. Mazmur 40. Oke Bu, masih kuat dengerin firman? Coba lihat kanan kirimu, kamu masih kuat nggak? Kita bisa makan itu Bapak Ibu, hausa, enak-enak 1 jam. Dengerin firman baru 20 menit. Wah, kira-kira Tuhan senang nggak? Hati-hati dengan etika mau ibadah. Jangan buruk, jangan Musa menghadap Tuhan. Sampai semangat, Musa, kamu aja yang naik, jangan kami bisa mati. Musa naik Musa. Hari ini kita bisa ibadah ini, udah kena AC, dingin, tangannya dilipat, kakinya diangkat. Wih, sopan. Sopan. Siapa kita hari Bapak Ibu? Coba, kalau hari apa? Kalau kau menghadapi model, gimana kau mau diberkati? Haleluya. Mazmur 40. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Semangat, terus. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yes. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh
atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kebohongan. Dia baik-baik. Satu, kalau kau kafah sama Tuhan, ketika kau sungguh-sungguh aja sama Tuhan, hidup gak dipermalukan. Dua, ketika kau sungguh-sungguh mengajak Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ya, sekalipun lambat, pasti tidak akan pernah terlambat. Sekalipun kelihatan telat, tidak pernah akan terlambat. Tuhan tepat pada waktunya. Hanya kepada orang-orang yang kafah. Hari-hari ini kondisi ekonomi gak baik, tetaplah kafah. Hari ini kondisi gak tambah baik, tetaplah kafah. Hari ini ekonomi gak baik, tetaplah kafah. Sebab Tuhan akan menunjukkan pertolongannya hari-hari sama anak-anaknya. Saya lihat Bapak Ibu saya baik. Engkau kira semua orang susah? Tidak sama sekali. Saya justru melihat banyak teman-teman saya diberkati hari ini. Jadi Tuhan tahu menempatkan anak-anaknya berbeda. Haleluya. Pak Dewan, jangan kau pikir semuanya susah. Sampai bilang, ini loh diberkati sekali loh Pak. Diam-diam gini berbanyak US dollar ini Pak. Kita nggak ada yang tahu. Pak Amin loh Pak, orang yang sepi. Berapa ratus orang yang buah dari Pak. Sama bilang sepi. Kenapa bilang sepi? Karena aku gak berkumpul sama orang-orang yang kafah. Engkau cari orang-orang yang pesimis. Mau ketemu orang-orang yang negatif, yang tidak berkafah sama Tuhan dan berkafah sama dunia, dipermalukan hidupnya. Dia pernah pada dunia. Gimana kau sepi kok? Rani kok? Ya sepi. Sebelah juga sepi. Aku juga sepi. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Ya pernah gak ketemu sama orang itu? Ayo kalau pendeta sama pendeta, gimana? Persembahanmu banyak gak? Sepi. Per bulan gimana? Kosong. Terus hidup dari mana? Ya itulah aku menanti-nantikan Tuhan, tapi persembahan tetap kosong. Kalau engkau ucap aku seperti ini, ayat itu dari Nabi. Ayat 3. Ketika orang nanya Tuhan, mulutnya berubah Bapak Ibu. 3 ayat cepat. Tiga. Ia memberikan nyanyian. 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji Allah kita. Anda tahu apa kan nyanyian baru? Nyanyian baru itu bukan nyanyian baru. Isora, isokudu, isora, bukan. Nyanyian baru itu bukan nyanyian bukan. Nyanyian baru itu perkataan deklarasi kemenangan bahwa Tuhan sudah menolong hidupmu. Bukan kemudian kau punya masalah, kemudian ketemu orang ini masalah apa? Isora, isokudu, tapi mulut perkataan itu penuh kuasa. Gimana pada kami? Tuhan pasti menolong saya. Gimana urusan selesai? Tenang aja. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Orang lihatnya gemes nggak? Gemes. Tuhan sayang sama orang seperti itu. Hari-hari kalau mereka, kalau gereja lagi sepi, perpuluhan lagi sepi, persembahan lagi sepi, apa yang mau katakan hari ini? Benar loh ya? Ayo, biasa ngomong haleluya, haleluya, sepi, haleluya, coba dalam hatimu. Lalu biasa lantah. Pendeta itu gak boleh lantah. Halo, Singkawan, Bengkayang, Sabas tidak boleh lantah. Tapi ucapkan kata-kata yang penuh dengan iman. Sekalipun hari kau tidak dapat apa-apa, Tuhan pasti menolong aku. Haleluya. Sekalipun kau melihat tidak ada faktanya, kau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Waktu saya korek, berapa banyak orang berkata sama saya, habis kamu itu. Udahlah kamu jadi pendeta aja, kamu tidak ngomong gitu. Ya, kamu nggak usah kerja lagi besar. Saya nggak mau apa-apa. Oke, ayo. Udah kamu pasti nggak mungkin bisa pulih lagi. Yes, nggak apa-apa. No problem. Dalam hati, no. Tuhan, kau tidak pernah permalukan aku Tuhan. Firman-Mu jelas berkata Roma pasal 10:9. Barang siapa barang Tuhan tidak akan dipermalukan. Apa artinya ini baru? Setiap perkataan negatif engkau tolak dengan firman Tuhan. Setiap kata-kata yang buruk engkau katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat kafamu berarti. Haleluya. Berapa banyak orang yang mengatakan negatif saya
orang sama orangnya loh. Coba orang itu, kok susah Pak, kamu tuh tidak. Saya nggak begitu. Dalam hati saya, kamu boleh mengata-ngatai aku, tapi lihat Tuhan yang membela aku. Saya nggak pernah marah dengan orang seperti itu. Saya nggak pernah sakit hati. Saya jaga hidup saya dan kafah. Setiap pagi di tengah-tengah hinaan, di tengah-tengah cacian, di tengah-tengah semua cemooh, saya kafah. Ketika orang lain sibuk mencemooh saya kafah sama Tuhan. Ketika orang lain menertawakan saya kafah sama Tuhan. Ketika dunia mencemooh saya kafah sama Tuhan. Pagi-pagi saya berlutut. Dan orang lain tahu saya berlutut. Nangis pakai mata. Itu hanya karena lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun saya dipulihkan total sama Tuhan. Berikan kemuliaan seperti itu. Mungkin bisa bayar utang seperti itu, ujian Pak Asal Istri. Coba Anda ngurusin bicara sering kan? Kalau utangnya 120 miliar, lu ngasih kapan? Tuhan pulihkan saya. Tuhan kalau pulihkan Pak, nggak begitu saja. Selanjutnya hidup kita bukan saya lagi. Makanya saya hari ini melayani Tuhan. Haleluya. Saya nggak mau begitu saja. Saya suka memberkati hari ini. Saya kesinyawan, saya nggak ngerti apa-apa dari teman-temannya. Saya benar-benar kumpulkan yang terbaik. Saya bukan kumpulkan maksud yang terbaik dari yang terbaik. Saya bawa singkawan tadi. Saya bilang sama keluarga, yang terbaik kami berikan yang terbaik buat singkawan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Lihat, kalau kau kafah, itu nggak akan dipermalukan. Kalau kau kafah, mulutmu akan berkatakan iman. Yang penutup terakhir, mukanya langsung senang kalau terakhir. Gimana kau kafah? Dengan yang terakhir tembuk, kalau begini. Mazmur 130. Ayat terakhir mereka ketika. Saya senang di singkawan mereka. Makanannya hoso-hoso. Ya. Kemarin saya ajak orang ke pasar. Ayo Bu Dewan, makan sama-sama. Itu makan pagi Bu Dewan. Ya Pak Kasat Eskrim, ayo. Kita biasa bertemu dengan polisi Pak. Ini Pak, ini numpang kepolisian juga. Ada kalau tahu motor-motor biaya polisi ini yang numpang. Ini yang nakal ini Pak, buat saya. Yuk kita lihat sama-sama. Terakhir ya, Mazmur 130 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya baik-baik, Anda pernah baca, diulangi 2 kali. Anda tahu ada pengawal mengharapkan pagi? Anda tahu satpam yang jaga pagi kan? Yang jaga malam mengharap pagi. Mereka sangat mengharapkan. Saya tanya hari ini, apa yang mengharapkan? Kalau kau mengharapkan firman, saya kasih tahu. Kalau kau mengharapkan firman itu harta yang sesungguhnya. Kalau kau hanya baca firman tapi nggak pernah ngerti itu firman, berarti itu bukan harta yang sesungguhnya. Ngerti kan itu? Ketika kau mengharapkan seperti ini sama firman, cara ibadah beda. Saya nggak sekolah teologi Bapak Ibu. Saya nggak seperti bapak-bapak yang sekolah S1, S2. Saya ini STM Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak saya sekolah kelas berapa? Saya itu SMP 3. Saya nggak pernah sekolah SMA Pak. Istri saya umrah sekolah di Amerika. Saya kumpul Pak. Ya. Terus saya sekolah di Amerika, saya kumpul. Tapi yang kumpul hari ini dipakai Tuhan untuk menghidupi yang pulau. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa? Ada firman Tuhan dalam hidup saya. Firman itu mengangkat derajat martabat orang. Orang boleh bodoh, tapi kalau dia mengerti itu firman Tuhan, firman Tuhan mengangkat hidupmu. 1 Korintus 1:27 begini. Tuhan itu pilih orang-orang yang bodoh dari dunia, lemah dari dunia, untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap pandai oleh dunia. Kalau kau ngerti firman ini, kau gak akan minder. Saya gak takut dari pejabat, saya gak pusing dari orang kaya, karena bagi saya Tuhan segala-galanya bagi saya. Pertanyaannya hari ini, kafamu itu apa? Kalau kafamu firman Tuhan,
19 ayat 130. Terus benar-benar. Haleluya. Nanti Bapak Ibu pulang lewat sana, kami ada bingkisan dari teman-teman. Kami nggak bisa bawa bingkisannya, kami siapkan amplop untuk memberkati semua hamba Tuhan yang hadir hari ini. Itu pertama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tepuk tangan yang keras. Kita teman-teman ini orangnya baik-baik semua, sungguh. Ya, mereka ini saya rampok kayak gini ya, mereka tuh ketawa-tawa selalu. Lalu kita di gereja saya nggak pernah dulu mereka persembahan perpuluhan, saya nggak mau. Ngapain lu masih perpuluhan? Hatimu nggak cinta Tuhan buat apa? Ngapain lu masih persembahan? Kamu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, mau nafsi kan? Perubahan itu. Saya nggak nyari uang, Pak. Saya nggak pernah nyari uang, Pak. Saya gereja bukan untuk cari keuntungan, enggak. Saya nggak mau. Tanya pada orang nih. Orang kayak beliau ini apa bisa dibohongi? Nggak bisa. Ini orang Purwokerto. Peliknya luar biasa. Nggak mungkin bisa dibohongi. Dan kami semua, saya satu-satu tidak pernah dengan uang gereja. Saya tidak mau. Gereja saya bangun sendiri, saya beli sendiri, saya tata sendiri. Beliau tahu semua. Saya tidak pernah ada satu sen. Sebab saya kafah sama Tuhan. Tuhan, rumahmu, Engkau sudah memberkati kami sama Tuhan. Aku mau bangun rumahmu yang terbaik. Rumah saya aja nggak ada, tapi itu rumah Tuhan terbaik. Orang yang kafah Tuhan tidak cinta Tuhan. Kalau nggak pernah kafah, hatimu sombong, egois, lombok. Kalau suka kafah berlutut sama Tuhan, Tuhan gerus itu semua. Motivasimu, tujuanmu diberikan semua sama Tuhan. Untuk cinta Tuhan akan. Ayat terakhir kita baca sama-sama dengan semangat 1, 2, 3. Bila sikap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Terus Mulutku mengadakan dan megah-megah, sebab aku mendapatkan perintah-perintah-Mu. ini bukan unggah-unggahan, ngangahkan. Ini orang Surabaya bergaya orang bule, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia jelek, Bapak Ibu. Mulutku unggah-unggahan, gimana bisa ngangahkan? Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Jadi, tahu nggak? Firman Tuhan mau gini. Kalau firman Tuhan yang mau baca itu nggak tersingkap, maaf ya. Kau akan bodoh selamanya. Kau nggak akan bisa mengolah apapun juga. Saya hari ini bisa dipercayakan karya sampai ribuan orang. Itu karena firman Tuhan. Tuhan percayakan kekayaan seperti itu karena firman Tuhan. Kapan firman Tuhan? Waktu firman-Nya tersingkap. Kalau sampai membaca firman, merenungkannya, gak ngerti-ngerti, engkau disuruh. Tahu lagi. Kalau sampai membaca firman, gak ngerti-ngerti, gak pernah tersingkap, engkau disebut apa? Kurang keras. Berarti orang yang gak sekolah itu lebih pintar daripada kita. Terus untuk apa mau ibadah? Untuk apa mau datang gereja? Untuk apa mau punya status anak Tuhan? Firman itu gak ngerti. Selamanya mau bodoh. Makanya jangan salahkan, hidup gak berubah. Orang lain dipakai lebih maju mau iri. Orang lain dipakai itu lebih hebat mau marah. Jangan marah. Perbaiki hidupmu. Minta Tuhan kafah supaya kau nanti itu firman-Nya. Kamu apa yang kau lakukan? Lihat yang terakhir tadi. Mulutku ngangahkan dan megah-megah sebab aku mendapatkan perintah-perintah. Tahu artinya apa? Anda pernah lihat ikan koi? Saya itu sering lewat di apartemen tempat tinggal saya. Itu banyak ikan-ikan dan ikan-ikan itu tahu nggak? Kenal saya kan?
percaya. Ini Anda ini nggak percaya sama saya. Setiap hari saya udah beli itu ikan bukan milik saya, miliknya apartemen. Tapi karena saya itu setiap hari lewat jalur itu, setiap pagi jalan kaki, saya beli makanan ikan sendiri. Saya kasih makan mereka setiap pagi. Bayangin saya jalan turun lewat apartemen saya, lewat kolam, saya baru lewat, itu ikan dari jauh langsung. Ini namanya kungangakan. Coba buka mulut lebar-lebar. Belum bisa banget, Bu. Belum baik. Kalau caramu pegang-pegang, saya tanya, yang kepo siapa? Yang bingung siapa? Bukan saya. Ikan itu kok tumbuhan ikan itu. Waktu saya jalan, ya, kok Tuhan ngapain saya kesana? Ini orang pajak satu dikecok. Begini, orang pajak kalau di firman ya begini. Nagih pajak terus saja. Tobat kamu terus saja. Ini gimana? Kalau saya lewat, ikannya langsung mati mendekati saya semua begini. Apa yang saya rasakan? Saya langsung lari kemana? Ngambil makanan ikan. Saya beli sendiri, apartemennya nggak beli. Saya beli yang terbaik. Apartemen nggak beli terbaik, saya beli yang terbaik, super punya. Saya lempar, ada tangan saya masukkan. Saya senang. Itu muter saya semua. Kalau caramu menyampaikan firman Tuhan seperti itu, saya kasih tahu, Tuhan sendiri yang taruh perkataannya, rahasianya, kemuliaannya di dalam hidupmu. Seketika orang mengerti apa tujuan dan maksud Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang bodoh jadi pandai, engkau yang nggak mengerti jadi mengerti. Dirubah semua. Kafah. Kalau mau kafah, menanti-nantikan firman. Kau gak usah minta berkat. Firman itu sumber dari segala berkat kehidupan. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang mulia buat Yesus. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang berikan kekuatan. Kita bangun berdiri bersama-sama, kita sembah Tuhan bersama-sama. Mari, haleluya! Dalam surga tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan taruh kafah untuk menyampaikan ini kepada Anda semua, tidak ada yang kebetulan. Saya tidak merancangkan ini semua. Bapak Ibu, kasih waktu sejenak. Sebelum kita nyembah muji lagu Yurin sampai tadi, coba kasih waktu sejenak. 1 menit, saat teduh sama Tuhan. Oh, Jesus, coba cek hatimu Bapak Ibu. Kalau hidupmu hari ini ada di posisi yang buruk, posisi yang terpuruk, terdesak, engkau menurun, cek baik-baik. Jangan-jangan motivasi hatimu salah. Tuhan yang demikian dahsyat dan hebat, engkau hanya kepingin berkatnya saja. Tuhan Allah yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa, engkau hanya ingin keselamatannya saja. Tuhan Allah yang kaya rela jadi miskin, engkau hanya ingin kekayaannya saja.
saja. Coba cek hari ini, di mana hatimu berada. Oh, Ini kami Bapa, rasa Kembali pada Tuhan, kembali pada Tuhan yang hakim sungguh-sungguh. Kembalikan bersama Tuhan sebagai prioritas utama hidupmu. Kapal yang dicuri oleh setan dikembalikan kembali. Kau merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Dalam surga dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Haleluya. Tuhan mengadakannya. Inilah hati-hatiku. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Haleluya. Tuhan sekali hatiku percaya. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah berdoa malam hari ini. Ya. Spirit kafa itu masuk dalam kehidupan kalian. Hari-hari ini sudah jauh dari Tuhan. Melalui firman ini segera kembali sama Tuhan. Supaya hidupmu tidak dipermalukan. Supaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup. Orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapat kekuatan yang mahal.
Sony terbang tinggi buat saya. Ketika orang lain mempermalukan, ketika orang lain mencemoohkan engkau tetap terbang tinggi bersama Tuhan. Kau tidak mudah lelah, kau tidak mudah kecewa, kau tidak mudah mundur. Engkau tetap bertekun sama Tuhan. Sebab hari-hari ini orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang kafah sama Tuhan, akan dipromosikan di tempat-tempat yang tinggi. Langkah kakimu Tuhan yang tuntun, bahkan mulutmu akan memperkatakan firman Tuhan. Engkau akan deklarasikan kemenangan, sehingga musuh-musuhmu takut dan lari mendengarnya. Engkau akan ditaruh di tempat-tempat yang mulia. Tuhan yang mempromosikan itu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami, ini kami, ini kami menyembah-Mu, ini kami memuji-Mu, ini kami merindukan-Mu, menanti-nantikan hari-hari ini Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasia yang baru dan hidup. Firman yang selama ini kau baca, yang kau tidak mengerti, sehingga kau disebut bodoh. Tapi oleh karena kau menanti-nantikan, mulutmu engkau mengarahkan kepada Tuhan. Amin. Engkau haus dan megap-megap di hadapannya. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia yang baru. Pintu-pintu gerbang yang selama ini tertutup di hadapan akan terbuka secara supranatural. Tempat-tempat yang selama ini kering dalam kehidupanmu akan membuah dengan air-airnya. Bahkan kau boleh melihat pohon-pohon yang tidak berbuah, hari-hari ini akan berbuah lebat. Bahkan singkawangnya akan penuh kemuliaan Tuhan. Engkau melihat dari utara, timur, barat, dan selatan. Tuhan yang melakukan perkara-perkara hebat dalam hidupmu. Tuhan nyatakan itu semua dalam hidup. Haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang disampaikan ini, ya dan amin. Digenapi di dalam hidupmu. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh